Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginda Clarista dengan NPM 211202015 dari Prodi Kebidanan. Saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi dan proses fertilisasi. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi atau embrio muncul, kemudian melekat dan berkembang di sana. Pendarahan menstruasi dimulai menjelang akhir pubertas. Saat itu, anak gadis mulai melepaskan sel telur sebagai bagian dari periode bulanan yang disebut dengan siklus reproduksi wanita atau siklus menstruasi. Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler atau sebelum telur dilepaskan, fase ovulasi, yaitu pelepasan telur, dan fase luteal atau setelah sel telur dilepaskan. Menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi teratur, maka siklus menstruasi akan teratur. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon. Ada 4 hormon yang mengendalikan siklus menstruasi, yakni estrogen, progesteron, FSH, dan SH. Yang pertama adalah estrogen. Estrogen adalah hormon yang secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen mendorong penebalan dinding rahim atau endometrium. Estrogen juga menyebabkan perubahan sifat dan jumlah lendir serviks. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron adalah hormon yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang. Jika kehamilan tidak terjadi, level progesteron akan turun dan uterus akan meluruhkan dindingnya, menyebabkan terjadinya pendarahan menstruasi. Yang ketiga adalah follicle stimulating hormone atau FSH, terutama berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencekram sel telur. Yang keempat adalah luteinizing hormone atau LH. LH adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Faktor-faktor penyebab gangguan siklus menstruasi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan siklus menstruasi yakni yang pertama adalah status gizi, yang kedua adalah aktivitas fisik, yang ketiga adalah tingkat konsumsi, dan yang keempat adalah stres. Cara menghitung siklus menstruasi yaitu dengan menandai hari pertama keluarnya darah menstruasi sebagai siklus hari ke-1. Panjang siklus rata-rata wanita adalah 28 hari. Namun, rata-rata panjang siklus menstruasi berubah sepanjang hidup, dan jumlahnya mendekati 30 hari saat seorang wanita mencapai usia 20 tahun, dan rata-rata 26 hari saat seorang wanita mendekati masa menopause, yaitu di sekitar usia 50 tahun. Hanya sejumlah kecil wanita yang benar-benar mengalami siklus 28 hari. Proses pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peluburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Fertilisasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Fertilisasi umumnya terjadi segera setelah oosit sekunder memasuki oviduk. Namun, pada fertilisasi mencakup 3 fase, yaitu fase pertama adalah fase penembusan corona radiata, fase kedua adalah fase penembusan zona pellucida, dan fase ketiga adalah penyatuan oosit dan membran sel sperma. Tahapan waktu dalam fertilisasi. Yang pertama, beberapa jam setelah fertilisasi, zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 16 sel. Kedua, pada hari ketiga atau keempat, terbentuk kelompok sel yang disebut morula. Morula akan berkembang menjadi blastula. Rongga blastosel berisi cairan dari tuba Fallopi dan membentuk blastosit. Lapisan dalam blastosit membentuk inner cell mass.
Blastosit dilapisi oleh trofoblast atau lapisan terluar blastosit yang berfungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon tembuni atau plasenta. Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu 3-4 hari. Ketiga, pada hari ke-6 setelah fertilisasi, trofoblast akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG atau gonadotrophic chorionic hormone. Hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah menstruasi.